Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenapa saya mengucapkan selamat pagi? Karena selamat pagi penuh tenaga, pikiran cerah, dan tenaganya masih kuat. Makanya saya mengucapkan selamat pagi. Ya, selamat ketemu dengan Bapak Andi Widiatmoko yang selalu dipanggil Bapak Moko. Kita belajar dalam pelajaran PKK, Produk Kreatif Kewirausahaan. Oke, Anda di waktu kelas 1 belum tahu, belum ada pelajaran PKK, tapi di kelas 2 Anda sekarang ketemu dengan pelajaran PKK. Waktu di kelas 1 Anda sudah kenal dengan saya mungkin sekilas, tapi di sini kita bersua kembali di tiap pelajaran Pak Moko dengan pelajaran dasar-dasar wirausahaan atau PKK, Produk Kreatif Kewirausahaan. Oke. Tidak panjang lebar karena waktunya dibatasin. Ini kita melalui virtual. Ini pembelajaran kita. Kita yang pertama akan belajar dasar-dasar kewirausahaan. Nah, dasar-dasar kewirausahaan. Apa sih Pak kewirausahaan itu? Wirausaha adalah suatu wira itu berani. Usaha itu adalah suatu kegiatan seseorang atau manusia untuk mendapatkan suatu keuntungan di sini. Nah, lebih jelasnya di pengertian ini, pengertian wirausaha menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 garis miring Caps garis miring M garis miring N garis miring 1995 adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk menangani suatu usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari dan menciptakan menerapkan cara kerja teknologi produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Inilah pengertian kewirausahaan. Sementara pengertian kewirausahaan itu sendiri tidak hanya dari Menteri Koperasi yang panjang sekali, mungkin kamu pusing untuk menghafalkannya. Oke, itu hanya yang di garis besar ini adalah sikap perilaku untuk mencari, menciptakan, menerapkan, dan sebagainya, dan seterusnya. Padahal di sini juga banyak pengertian-pengertian mengenai kewirausahaan dari Peter L. Drucker, mungkin dari Yuyun Wirasasmita, kemudian dari Marie Coulter, dan masih banyak lagi mengenai pengertian-pengertian mengenai kewirausahaan. Oke, kita lanjutkan. Yang penting kita cukup mengerti dulu, memahami. Kemudian wirausaha itu fungsinya dan perannya apa di situ? Fungsi dan peran wirausaha di sini bisa dilihat secara mikro dan makro. Dalam ruang mikro itu dalam ruang yang kecil, makro dalam ruang yang luas. Dalam ruang yang kecil, dalam mikro sebagai penemu. Wirausaha, fungsi dan peran wirausaha sebagai penemu, inovator, dan sebagai perencana, planner di sini. Secara mikro, secara sempit, secara kecil. Kalau secara luas, makro, yaitu fungsi dan peran wirausaha di sini menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Inilah, makanya fungsi dan peran wirausaha itu secara mikro dan secara makro. Oke, selanjutnya, apa sih ciri-ciri wirausaha yang sukses? Ciri-ciri wirausaha sukses itu ada 6. Yang pertama adalah percaya diri. Seorang wirausaha yang sukses harus wataknya percaya diri. Ini artinya wataknya harus optimis di sini. Optimis, mandiri, seperti itu. Dasar wataknya ini. Percaya diri, wataknya harus optimis dan mandiri di sini. Kemudian yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Berorientasi tugas dan hasil ini di sini harus akan prestasi
di sini wataknya haus akan prestasi, kemudian berorientasi pada laba dan hasil, kemudian fokus dan tabah, kemudian sungguh-sungguh, kerja keras, energik, dan penuh semangat di sini. Nah, inilah presentasi tugas dan hasil di sini. Presentasi tugas dan hasil. Selanjutnya, mengambil resiko. Ciri wirausaha yang sukses mengambil resiko, harus mempunyai watak suka akan tantangan di sini. Wataknya harus suka akan tantangan. Gitu. Kemudian kepemimpinan ini jelas wataknya harus mampu memimpin karena dia mempunyai rekanan, mempunyai anak buah, mempunyai teman-teman kerja, karena dia seorang ownernya, pemiliknya, atasannya. Jadi harus bisa memimpin di sini. Kemudian dapat bergaul dengan orang lain. Di sini harus bisa bergaul dengan orang lain, dengan rekan-rekannya. Kemudian menanggapi saran dan kritik. Jika pemimpin harus menerima saran dan kritik untuk kemajuan suatu usahanya atau perusahaannya. Yang selanjutnya keorisinalan. Sini meliputi inovatif, kreatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa. Nah, itu wataknya harus seperti itu. Saya ulangi, watak seorang koordinalan harus inovatif, kreatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa, sebetulnya. Terus kemudian selanjutnya berorientasi ke masa depan. Di sini berpandangan ke depan, kemudian juga mempunyai watak, mempunyai persepsi atau cerdik di sini. Nah, oke. Itu ciri-ciri wirausaha. Selanjutnya karakter wirausaha yang bagaimana, Pak? Karakternya dia karakter mempunyai wirausaha itu harus mempunyai motivasi yang tinggi. Motivasi kamu yang tinggi. Kamu lihat di sini motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya berorientasi selalu ke masa depan seperti tadi, berorientasi langsung yang ke depan. Kemudian memiliki jiwa yang unggul. Jiwa yang unggul selalu. Yang selanjutnya mempunyai jaringan yang luas, tanggap dan kreatif menghadapi perubahan. Seperti ini untuk mempunyai karakter wirausaha yang sukses. Ada 6 ini. Oke. Selanjutnya, manfaat apa yang didapat dari wirausaha? Manfaat yang dapat dari wirausaha ada berapa nih? Ada 8 seperti itu. Yang pertama, dapat memberi bantuan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Menambah daya tampung kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Memberi contoh tindakan pekerja keras, tekun dengan tidak merupakan perintah agama. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani. Sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Berusaha mendidik para karyawan menjadi yang mandiri, disiplin, tekun dalam menghadapi pekerjaan. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya. Itu salah satu beberapa manfaat dari wirausaha. Ya, seperti itu. Selanjutnya, keuntungan menjadi wirausaha ada 6 ini. Yang pertama, mempunyai kebebasan mencapai tujuan yang kehendaki. Mempunyai kesempatan menunjuk kemampuan dan potensi diri secara penuh. Memperoleh manfaat dan laba maksimal. Terbuka kesempatan untuk melakukan perubahan, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesempatan, terbuka peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha mereka. Nah, itu. Terus selanjutnya, keberhasilan kewirausahaan, bisa merancang perusahaan, mengatur strategi perusahaan, memprakarsa ide-ide perusahaan, memegang visi untuk memimpin, jelas itu. Karena dia topnya perusahaan, ownernya, pemilik perusahaan. Yang terakhir, dibalik kalau kita sukses, kalau kita gagal itu kenapa seorang bisa gagal? Karena dia kurang ulet dan lekas putus asa, kurang tekun, kurang inisiatif, tidak jujur. Nah,
Seperti itu. Udah cukup sekian dulu nih, dan memang sudah habis karena ada suara azan. Pak Moko harus sholat dulu karena ini sholat asar nih, panggilan Allah. Ya, oke, dan memang sudah selesai. Cukup sekian dari Pak Moko. Nanti kita sambung di materi selanjutnya, materi yang kedua, peluang kerja. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.